Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang lahir dari keluarga miskin, tapi akhirnya bisa jadi miliarder? Sementara ada juga yang lahir di keluarga kaya, tapi berakhir sengsara. Apakah ini semua semata-mata takdir? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Hari ini, aku akan ceritakan kepadamu kisah nyata tentang kekuatan pola pikir. Bagaimana ia bisa mengangkat seseorang dari titik terendah hingga menempatkannya di puncak keberhasilan. Dan di akhir kisah ini, mungkin kamu akan sadar masa depanmu bukanlah soal takdir semata, melainkan pilihanmu sendiri. Andi lahir di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya berdinding papan reot dengan atap seng yang bocor setiap kali hujan turun. Malam-malam mereka sering ditemani tetesan air yang merembas ke lantai tanah. Ayahnya bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang hanya membantu mengangkut barang di pasar. Ibunya berjualan kue keliling dari pagi buta, berjalan kaki berkeliling kampung dengan bakul berat di kepalanya. Meski begitu, uang yang terkumpul nyaris tak pernah cukup. Sejak kecil, Andi sudah terbiasa mendengar kalimat, "Nak, sabar ya, Ibi belum ada uang." Uang jajan hanyalah mimpi, apalagi baju baru. Ia sering diejek teman-temannya karena seragamnya lusuh dan sepatunya penuh tambalan. "Hei, anak miskin!" Begitu teriakan yang kadang membuatnya menunduk menahan malu. Namun, luka paling dalam bukan sekedar ejekan. Itu adalah rasa tidak berharga yang mulai ia percayai tentang dirinya sendiri. Ia pernah pulang dengan nilai merah, lalu ayahnya menghela napas panjang. "Mungkin memang kita ditakdirkan begini, Nak. Susah ya susah." Kata-kata itu seperti vonis yang menghantam jiwanya. Tapi, di balik luka itu, ada api kecil yang tak pernah padam. Saat duduk sendirian di bawah pohon dekat rumahnya, Andi sering bergumam, "Kenapa ya ada orang kaya dan ada orang miskin? Apakah ini sudah takdir yang tidak bisa diubah?" Pertanyaan sederhana itu terus membayanginya. Ia tidak tahu jawabannya, tapi dalam hati kecilnya ia berharap suatu hari bisa menemukan jalan keluar. Ia belum menyadari, rasa sakit di masa kecil itulah yang kelak akan menjadi bahan bakar terkuat dalam hidupnya. Suatu siang di bangku SMA, Andi dipanggil ke ruang guru. Nilai matematikanya merah, bukunya penuh coretan dan ia duduk dengan kepala tertunduk. Sang guru menatapnya tajam lalu berkata, "Andi, kamu ini malas atau memang bodoh? Kalau begini terus jangan harap bisa lulus." Ucapan itu seperti pisau yang menancap dalam-dalam di dadanya. Ia pulang dengan langkah gontai, merasa seluruh dunia sudah menolaknya. Hatinya bertanya lirih, apakah benar aku ini bodoh? Apakah nasibku hanya sampai di sini? Dalam perjalanan pulang, ia berhenti di sebuah kios buku bekas yang sederhana. Matanya tertuju pada sebuah buku lusuh dengan judul mencolok, Mindset, Pola Pikir Menentukan Nasib. Harganya murah, hanya beberapa ribu rupiah. Dengan uang saku yang tersisa, ia nekat membelinya. Malam itu di bawah cahaya redup lampu minyak, Andi membuka halaman pertama. Kalimat pertama langsung mengguncang hatinya. Bukan keadaan yang membentuk hidupmu, tapi bagaimana kau merespons keadaan itulah yang menentukan masa depanmu. Ia terdiam lama. Seakan ada cahaya kecil yang menyalakan kembali harapannya. Untuk pertama kalinya ia merasa, mungkin kemiskinan bukanlah vonis. Mungkin kebodohan bukanlah identitas abadi. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia menutup buku itu sambil berbisik pelan. "Aku bisa. Aku harus bisa." Itulah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perubahan pola pikir memang menggetarkan. Tapi Andi segera sadar,
Jalan menuju perubahan tidak pernah mudah. Sejak membaca buku itu, ia mulai bertekad belajar lebih giat. Malam-malamnya dihabiskan dengan menyalin rumus matematika, membaca ulang catatan pelajaran, dan berlatih soal. Namun setiap kali gagal mengerjakan, suara batin yang lama kembali menghantuinya. Lihat kan, kamu memang bodoh. Anak miskin seperti kamu tidak pantas bermimpi terlalu tinggi. Pertarungan itu terasa begitu melelahkan. Bagian dari dirinya ingin menyerah, tapi ada suara kecil lain yang berbisik, "Ingat, bukan keadaan yang menentukan. Bangkit lagi, coba lagi." Hari-harinya penuh dengan benturan. Kadang ia menangis diam-diam di pojok kamarnya, merasa begitu tertinggal dari teman-temannya. Saat ujian, ia masih sering salah. Saat presentasi, ia masih sering gemetar. Namun bedanya, kali ini ia tidak lagi berhenti. Andi mulai mencatat setiap kesalahannya, lalu berjanji untuk tidak mengulanginya. Ia belajar sedikit demi sedikit, bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tapi untuk mengalahkan rasa takut dalam dirinya. Ibunya sering melihat Andi masih terjaga hingga larut malam. Dengan suara lembut, ibunya berkata, "Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Tidurlah, besok masih ada hari." Tapi Andi hanya tersenyum. "Bu, aku tidak boleh kalah dengan diriku sendiri." Dan disitulah letak kemenangan pertamanya. Bukan pada nilai, bukan pada pujian, melainkan keberanian untuk terus melawan bisikan negatif yang berusaha menjatuhkannya. Ia belum menang sepenuhnya, tapi Andi tahu, ia sedang menapaki jalan yang benar. Tahun demi tahun berlalu, jerih payah Andi perlahan membuahkan hasil. Nilainya yang dulu merah mulai berubah menjadi hijau. Ia tak lagi dianggap si paling bodoh di kelas. Bahkan suatu hari, ia berhasil meraih peringkat 10 besar. Bagi sebagian orang, mungkin biasa saja. Tapi bagi Andi, itu adalah bukti pertama bahwa dirinya mampu. Ketika kelulusan SMA tiba, keajaiban lain datang. Andi diterima di sebuah universitas negeri lewat jalur beasiswa. Saat namanya diumumkan, ia hampir tak percaya. Teman-temannya terperangah, beberapa bahkan berbisik. Masa sih anak kampung kayak Andi bisa tembus universitas itu? Tapi Andi tidak lagi peduli dengan cibiran. Ia sadar, perjuangan barunya baru saja dimulai. Di kampus, ia mengenal dunia baru, bisnis online. Awalnya, ia hanya coba-coba, menjual kaos sederhana lewat media sosial. Tak ada yang istimewa, malah sering rugi. Paket kiriman sering salah alamat. Barang kembali, modal nyaris habis. Namun kali ini Andi tidak menyerah. Ia mengingat prinsip yang ditanamkan sejak dulu. Bukan gagal, tapi belajar. Bukan rugi, tapi pengalaman. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki strategi. Ia belajar desain, belajar promosi, hingga rela tidur larut demi membalas pesan calon pembeli. Usahanya mulai menampakkan hasil. Dari hanya ratusan ribu, perlahan omsetnya naik menjadi jutaan rupiah per bulan. Saat itu, Andi menyadari sesuatu. Hidupnya benar-benar mulai berbalik arah. Dari seorang anak miskin yang selalu diejek, kini ia punya harapan baru. Dan semuanya berawal dari perubahan pola pikir yang ia tanamkan di masa lalu. Kesuksesan kecil Andi di bangku kuliah mulai terdengar hingga kampung halamannya. Suatu hari, ia pulang dengan motor bekas hasil jerih payahnya sendiri. Senyum ibunya mengembang, matanya berkaca-kaca melihat anaknya yang dulu selalu diejek, kini bisa membawa pulang hasil keringatnya sendiri. Namun, tak semua orang senang. Di warung kopi kampung, orang-orang mulai bergunjing. "Ah, paling juga sebentar lagi bangkrut. Bisnis online, itu mah cuma tren, gak bakal lama. Ada-ada saja anak miskin sok-sokan sukses." Ucapan-ucapan itu sampai juga ke telinga Andi. Sesaat hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia sudah belajar satu hal penting. Jangan habiskan energi untuk membuktikan diri kepada orang yang hanya bisa meremehkan. Sebaliknya, ia justru mulai menginspirasi anak-anak kampungnya. Setiap kali pulang,
Andi membawa beberapa buku motivasi dan mengajak adik-adik kecil berkumpul. Di bawah pohon rindang, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Kalian jangan pernah percaya kalau nasib kalian sudah ditentukan sejak lahir. Kita memang tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Tapi, kita bisa memilih cara berpikir kita. Dan itu yang akan menentukan masa depan kita." Ada semangat baru di mata anak-anak itu. Sebagian mulai berani bermimpi, mulai rajin belajar, bahkan ada yang ikut membantu Andi berjualan online. Meskipun banyak orang dewasa meremehkan, Andi tahu bahwa langkah kecil yang ia lakukan sedang menanam benih perubahan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk generasi setelahnya. Dan disitulah Andi menemukan arti sukses yang sesungguhnya. Bukan hanya naiknya penghasilan, melainkan keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah cemoohan. 10 tahun berlalu sejak Andi pertama kali membaca buku lusuh itu. Kini, ia bukan lagi anak kampung yang selalu diejek, melainkan seorang pengusaha sukses dengan ratusan karyawan. Perusahaannya berkembang pesat, produknya dipasarkan hingga ke luar negeri. Namun yang paling membanggakan baginya bukanlah harta atau gelar, melainkan kesempatan untuk mengangkat harkat orang lain. Suatu hari, sebuah stasiun televisi mengundangnya untuk berbagi kisah. Sang pembawa acara bertanya, "Pak Andi, apa rahasia terbesar dari kesuksesan Anda?" Andi tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Sebenarnya sederhana. Saya dulu percaya bahwa miskin adalah takdir. Tapi kemudian saya belajar, kemiskinan hanyalah keadaan, bukan vonis. Yang menentukan masa depan saya adalah pola pikir saya sendiri." Ia menambahkan, Allah memang menuliskan takdir, tapi Dia juga memberi kita akal, usaha, dan pilihan. Dan pilihan itulah yang akan membuka pintu rezeki. Kalau dulu saya memilih menyerah, mungkin saya masih tetap menjadi buruh serabutan. Tapi saya memilih untuk bangkit, belajar, dan tidak berhenti. Kata-katanya membuat studio hening sejenak, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak yang terinspirasi, banyak yang tersadar. Kini, setiap kali Andi kembali ke kampungnya, ia tak hanya disambut dengan senyum bangga, tetapi juga dihormati sebagai sosok yang telah membuktikan takdir bukan alasan untuk berhenti berjuang. Ia menutup pesannya dengan kalimat yang selalu ia pegang. Masa depanmu bukan ditentukan oleh keadaanmu hari ini. Masa depanmu ditentukan oleh pola pikirmu dan keberanianmu memilih jalan yang benar. Sahabat, kisah Andi hanyalah satu dari jutaan bukti bahwa hidup ini bukan sekadar soal takdir. Kita memang tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, atau keadaan apa yang harus kita jalani. Tapi, kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita berpikir. Kalau hari ini engkau merasa kecil, merasa tak berharga, atau merasa hidup terlalu berat, ingatlah satu hal, itu bukan akhir. Semua itu hanyalah awal dari perjalananmu. Yang akan benar-benar menentukan masa depanmu bukanlah masa lalumu, bukan pula kata orang, melainkan pola pikirmu hari ini. Beranilah untuk bermimpi, beranilah untuk melangkah. Dan beranilah untuk berkata pada dirimu sendiri, aku bisa, aku harus bisa, karena Allah tidak pernah sia-siakan usaha hambanya. Ingatlah, masa depanmu ada di tanganmu.